Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Alhamdulillah. Allah Akbar. Nah, di kepala kelasnya mana? Ya Pak. Ya, cek kawan-kawannya hadir semua. Hadir. Berapa orang? 2 Pak. Oke, ya. Contoh absen. Oke, boleh duduk. Absen. Rizky Maulana. Hadir Pak. Karen. Hadir Pak. Andi. Hadir Pak. Hadir semua lagi yang tak hadir 2. Nah, kali ini ada yang tahu yang akan Bapak bahas? Ada yang tahu? Andi tahu? Sudah Pak. Karen. Sudah Pak. Rizky. Nah, kali ini Bapak akan bahas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi kalian hari ini akan belajar yaitu gimana sih dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad adakah ada perjuangan, apakah ada tantangan? Nah, kita akan bahas pada kali ini. Bapak udah siapkan materi, jadi kalian simak, yaitu Bapak jelaskan. Nanti juga Bapak akan siapkan pertanyaan. Kalian boleh bertanya. Nah, itu boleh. Nah, cari ke depan, perhatikan. Di sini dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dengan ada 2, ya. 2 maksudnya di sini dengan 2 cara. Cara yang pertama itu secara sembunyi. Terus yang kedua, dia tahu? Terang-terangan. Bagus, itu secara Terang-terangan. Gimana Andi? Itu dengan 2 cara. Yang cara pertama tadi sembunyi. Yang kedua Secara terang-terangan. Nah, apa akan jelaskan dulu? Nah, dakwah secara Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan sembunyi-sembunyi ini, pertama Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan wahyu dari Allah, diperintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya. Yaitu Nabi Muhammad tidak langsung dakwah secara terang-terangan, masyarakat Arab kau kumpul di sini, tidak. Nabi Muhammad masih dakwanya yang pertama kepada kerabat, yang kedua juga kepada sanak famili juga, keluarganya, sanak famili. Nabi Muhammad di sini berdakwahnya yaitu dari keluarganya, dari baik itu keturunan ayahandanya, berdakwah juga kepada keturunan para ibunya, juga pamannya. Nah, Nabi Muhammad di sini masih tidak banyak Nabi Muhammad berdakwah mendapatkan umat, hanya beberapa orang saja. Nah, Nabi Muhammad dakwahnya sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, Rizky, Bapak, Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama berapa tahun? 3 tahun. Nah, terus setelah Nabi Muhammad dakwahnya selama 3 tahun, nah Allah langsung menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Apa firman Allah dalam Quran, yaitu Bapak tuliskan.
musyrikin. Nah, ini firman Allah dalam Quran yang ya, dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Apa bunyinya? Fasda bima tu'marun wa'arif 'anil musyrikin. Apa? Sampaikanlah, artinya sampaikanlah Muhammad ya apa yang diperintahkan olehku, kata Allah ini, wa'arif musyrikin, dan kau berpaling. Nah, di sini dalam kaidah bahasa Arab disebut fi'il amar adalah kata perintah. Memang Allah itu merintahkan kepada Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan dan berpaling. Dan berpalinglah musyrikin, dari orang-orang musyrik. Itu kepada orang musyrik siapa? Orang yang tidak mau. Oh, siapa yang kau nak ajak Nabi Muhammad? Kau ajak pamanmu tidak mau. Siapa tidak mau? Itu Abu Lahab. Pamannya sendiri tidak mau masuk Islam. Kan? Dan orang-orang musyrik lainnya yang berdia berhala. Kau berdia berhala. Sekarang saya berdakwah, Allah memerintahkan. Ternyata mereka berpaling. Nabi Muhammad tidak diyakini sebagai nabi. Ya. Mereka berpaling, tidak mau masuk Islam katanya. Dan apa yang dipaksa kata Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Terus Nabi Muhammad di sini ada ceritanya. Nabi Muhammad itu memasuki negara Taif. Ya. Negara Taif itu negara atau kota yang dimana atau kampung lah. Semuanya itu orang Yahudi. Muhammad masuk ke tempat itu dengan niat baik. Ternyata orang Taif menyambut kedatangan Muhammad secara tidak sopan. Muhammad masuk dengan assalamualaikum, mereka menyambut dengan kotoran, lempar batu, lempar kayu, lempar kotoran sapi, dilempar dikencingi di atas Nabi Muhammad. Ya, sehingga pada waktu itu ada yang ikut Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad yang mendampingi Muhammad masuk dalam Taif. Itu ada 4 orang besar atau preman di situ memukul Nabi Muhammad, juga mengukiri sahabat tersebut sampai saking kuatnya pukulan tersebut sahabat Nabi Muhammad mukanya sampai berubah. Ya, saya saking kuatnya pukulan Nabi Muhammad pun kena lemparan batu sampai kena gigi Nabi Muhammad dan patah. Berdakwah di kampung Taif atau negara Taif itu Nabi Muhammad menyambut tidak dengan cara baik dan dapat bantahan juga, banyak juga caci maki dari orang-orang. Selain itu Nabi Muhammad setelah keluar dari kampung Taif, beliau bersandar di satu pohon. Nah, ini begini pohonnya, Nabi Muhammad di sini dengan sahabatnya. Ya. Lalu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, didatangi malaikat Jibril langsung. Ditanya, Nabi Muhammad, engkau sekarang dalam keadaan sakit dan saya sangat geram kepada orang kampung Taif yang sangat tidak menyambut kedatangan engkau. Apakah boleh engkau merintahkanku, kata malaikat Jibril, perintahkan Nabi Muhammad untuk membunuh orang Taif. Sekarang juga saya bisa, kata malaikat Jibril. Saking geramnya, saking tidak terimanya Nabi Muhammad dipukul dan dilempar dan semacamnya. Saya juga bisa bunuh itu, saya balikan, saya lemparkan ke orang Taif, saya bisa, Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril. Namun apa kata Nabi Muhammad? Ya. Jangan malaikat Jibril, itu umatku yang masih belum dapat hidayah, ya, belum dapat petunjuk dari Allah. Ya, saya doakan saja. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang-orang tersebut yang sekarang masih dalam keadaan sesat, yang masih belum mengenal agama Islam, apa yang saya perintahkan, Allah memberi petunjuk. Ya, sahabat Nabi Muhammad di sini menangis. Padahal ini sahabatnya sudah kesakitan juga, cuma nangisnya karena Nabi Muhammad sudah ada giginya, ada yang sudah hancur sedikit, ada bukan kena lemparan batu, sampai sahabat ini tidak merisaukan dirinya saking menjaga Nabi Muhammad.
Jangan kecewa engkau, kata Nabi Muhammad, jangan kecewa. Itu tidak apa-apa engkau sekarang dalam keadaan sakit juga dan sangat parah. Mereka Jibril ini sangat langsung sekali ya orang doa. Bayangkan mereka, apa orang yang perintahkan tetap dilaksanakan. Semuanya waktu itu gunung oleh Jibril dilempar, pasti dilempar. Cuman karena Nabi Muhammad tidak masih ada sifat lemah lembut, yang lemah lembut berdoa. Inilah akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita tandanya kalau Pandi kan berdakwah ke kampungnya Farel, ya kan, ini Pandi masuk ke kampungnya Farel langsung parang, satu luri, kayu, mau kemana mau dibunuh Pandi, pasti Pandi akan marah juga, akan membalas. Biasanya kata orang Madura itu bisa carok juga gitu ya. Nah, gimana ini Nabi Muhammad maka, nah seandainya Islam ini tidak dengan akhlak, mungkin Islam tidak akan menjadi luas seperti ini. Ya karena Nabi Muhammad seorang mana dan menikah doa di utama. Karena senjata orang Muslim itu adalah doa. Doa syekhul muslimin. Doa itu adalah pedangnya orang Islam, orang mukmin. Ya. Setelah itu, Nabi Muhammad menyuruh Jibril untuk kembali kepada Allah, kembali yang menjalankan tugasnya. Nabi Muhammad pun juga pulang ke rumahnya dan sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang tua ini bisa lebih dari yang engkau. Karena kenapa Allah sudah menyatakan, meskipun Nabi Muhammad itu adalah doa mustajab, doa minta sekarang langsung dikabulkan, karena hidayah ini hidayah ya. Hidayah ini karena dari Allah. Dalam Quran juga dijelaskan ya, tidak bisa engkau kasihi atau engkau beri hidayah orang ya, kecuali aku yang beri hidayah. Dalam Quran dijelaskan seperti itu. Jadi hidayah ini memang dari Allah, tidak bukan dari siapa. Nabi Muhammad disebut Nabi Muhammad adalah Nabi yang doanya dikabulkan, dikabul terus oleh Allah. Karena hidayah ini berkaitan dengan Allah, maka siapapun itu orangnya meskipun paman Nabi Muhammad adalah pamannya, ya pamannya sendiri belum bisa masuk Islam. Orang memang tidak ada dalam hidayah Allah. Dan alhamdulillah kita bisa masuk Islam meskipun kita tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad atau Nabi yang besar dari kita. Dari penjelasan dari awal ini, dakwah Muhammad di Mekah itu dengan secara sembunyi-sembunyi dan dengan secara tanda tangan, maka kalian pahami. Setelah ini Bapak kasih waktu untuk bertanya. Nah, sudah ditanyakan? Yola. Oke, Siapa saja yang masuk Islam pertama kepada Nabi Muhammad? Nah, siapa saja yang masuk Islam pertama Nabi Muhammad? Nah, di sini ada 4 golongan, 4 orang. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Nah, yang kedua Siti Khadijah. Yang ketiga Haris bin Habsah. Terus yang keempat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ada 4 ya. 4. Nah, ketika melakukan sejarah sembunyi-sembunyi ini, yang pertama masuk, yang sangat mempercayai pertama itu Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Nabi Muhammad ketika setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengumpulkan orang dan menyampaikan bahwasanya agama yang paling benar yang diberikan Allah adalah agama Islam. Mereka tidak mau tolak semua, mereka boleh pamannya tolak juga. Ternyata yang pertama Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar mempercayai saya pertama yang mempercayai engkau adalah Nabi dan pembawa risalah akan agama Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua istrinya, ya istri beliau. Beliau tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan beliau masuk Islam. Yang kedua budaknya, budak dari Nabi Muhammad ini masuk Islam juga. Dan juga sepupunya itu Sayyidina Ali, yaitu sepupunya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali yang masuk Islam. Berarti ada berapa
pertama kali yang pertama masuk kepada agama Islam disebut as-sabiqun al-awwalun. Siapa saja yang pertama bukan? Abu Bakar, Haris dan Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak jawab di pertanyaan kemarin. Terima kasih sudah bertanya. Kesimpulannya, ini Nabi Muhammad itu berdakwah di Makkah bukan tidak ada tantangan, tetap ada tantangan yang caci makin fitnah dan sebagainya. Nabi Muhammad alhamdulillah sekarang bisa mengislamkan orang sedunia, ya. Meskipun ada beberapa agama-agama yang masih menolak itu saja yang Bapak sampaikan. Mungkin untuk kalian ini tetap semangat belajar, dan pada hari ini kita sudah mempelajari bahwasannya dakwah Nabi Muhammad itu tidak semudah yang kita bayangkan. Baik, Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.